Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Al-yanfa'una innaka antal alimul hakim. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa qina kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma barik lana fi umrina wa barik lana fi ahlina wa auladina wa barik lana fi amalina wa wadhifatina wa barik lana fima ataitana. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li asatidatina wa li ikhwanina wa akhwatina wa ajdadina wa jaddatina wa li aqribaina wa li asdiqaina wa liman lahu haqqun alaina wa liman ahsana bima'rufin innaka antal ghafurur rahim. Bapak Ibu jamaah Masjid Baitul Hasib yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas rahmat dan nikmatnya. Salawat salam kita sampaikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Dengan mengharap berkah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin yang pada bulan lalu kita baca bab bacaan di hadapan mayit dan bacaan orang yang kehilangan keluarga. Masih ada 2 hadis, tetapi saya pikir sudah cukup diterangkan pada hadis sebelumnya. Dan siang hari ini kita lanjut di bab berikutnya, di bab ke 153 di halaman 408 di buku Babu Jawazil Buka Alal Mayyit bi ghairi nadbin wala niyahatin. Ya, silakan dibuka halaman 408. Bismillahirrahmanirrahim. Babu jawazil bukai alal mayyiti bi ghairi nadbin wala niyahatin. Amman niyahatu fa haramun wa sayati fiha babun fi kitabin nahyi insyaallahu ta'ala. Wa ammal buka'u faja'at ahadisu bin nahyi anhu wa annal mayyita yu'adzabu bi bukai ahlihi wa hiya muta'awwalatun aw mahmulatun ala man awsa bihi wan nahyu innama huwa anil buka'il ladzi fihi nadbun aw niyahatun wad dalilu ala jawazil bukai bi ghairi nadbin wala niyahatin ahadisu kasiratun. Ini penjelasan dari bab babu jawazil buka, bab boleh menangis alal mayyiti, atas mayit, bi ghairi nadbin, tanpa ada
bahasanya itu meraung-raung, meratap, wala niyahatin, meratap, menangis sambil menyebut kebaikan-kebaikan mayit. Jadi ini bab yang mengakomodir sisi kemanusiaan ketika orang kehilangan keluarga yang dicintai, pasti itu memberikan duka, dan di antara efek, jadi psikologis orang berduka adalah menangis. Nah, tapi juga dibatasi, nangis yang diperbolehkan dan nangis yang dilarang. Jadi ketika ada kematian, jadi amman niyahatu faharamun. Adapun niyahah yang diartikan sebagai meratap, meraung. Jadi ad-niyahah raf'us sauti biti'dadi mahasinil mayyiti. Jadi berteriak, meninggikan suara dengan menyebut-nyebut kebaikan mayit. Begitu juga an-nadbu ti'dadu mahasinil mayyit, membilang-bilang, menyebut-nyebut kebaikan mayit. Jadi kalau niyahah yang sering juga diartikan dalam bahasa Indonesia sebagai meratap, jadi berteriak-teriak, menangis, meraung-raung, faharamun, maka hukumnya haram. Wasayati fiha, dan akan datang nanti babun fi kitabin nahi, bab khusus tentang larangan niyahah dalam kitab An-Nahi, di bab Al-Manahi, larangan, di bagian belakang kitab Riyadhus Shalihin insyaallah taala. Wa ammal buka, adapun tentang menangis, jadi kalau yang meratap, meraung, larangannya jelas haram. Nah, kalau buka menangis, faja'ta hadisu, maka ada beberapa hadis bin nahi anhu, larangan menangis, ada hadisnya. Wa annal mayyita, bahwasannya mayit yu'adzabu, disiksa bibukai ahlihi, karena tangisan keluarganya, ada hadis itu. Nah, oleh Imam Nawawi, wahiyya muta'awwalatun, hadis itu ditakwil atau mahmulatun, dibawa ala man ausobihi, pada orang yang berwasiat agar nanti kalau mati ditangisi. Jadi wasiatnya agar ada yang menangisi kematiannya, ya mungkin agar tampak orang penting, orang baik, apa gitu kan. Jadi di antara wasiatnya agar ditangisi. Nah, kalau itu menjadi dilarang. Wan nahyu, dan juga larangan, innama huwa, sesungguhnya larangan itu, anil bukai, dari menangis, alladhi fi nadbun aw niyahah. Jadi yang dilarang adalah nangis yang di sana ada ratapan, ada nadab atau niyahah, dengan menyebut-nyebut kebaikan sang mayit. Jadi kalau di adabnya mengingat kebaikannya iya, tapi menyebut-nyebut sampai kemudian menjadi bahan tangisan, itu yang tidak diperbolehkan. Jadi ini tentang kompromi, mengakomodir, jadi antara sisi kemanusiaan dengan saat kehilangan, dengan sisi iman kepada takdir Allah, ketetapan Allah, terjadi musibah. Ini perlu diberikan ini jalan tengah lah kalau bab ini. Jadi tidak menafikan kalau sama sekali nggak boleh nangis. Itu juga nanti akan diprotes sama para psikolog. Gimana orang sedih nggak boleh nangis? Padahal manusia itu ya ekspresi kesedihan, di antaranya menangis. Masa nggak boleh nangis? Tapi kalau kemudian tangisan itu berlebihan, sampai malah menimbulkan masalah bagi yang lain, bikin polusi lingkungan dan sebagainya, ini atau sampai pada sikap menunjukkan tidak percaya, nggak rela dengan ketetapan Allah, dengan takdir Allah. Kan kadang kalau orang dalam peristiwa kematian itu secara manusiawi sering orang bisa menerima kematian, tapi jangan untuk keluarga saya, jangan untuk orang tua saya, jangan untuk adik saya, kakak saya. Itu kan ada, percaya sih iya, tapi jangan untuk saya gitu. Nah, ini kan perlu nanti disegarkan dengan raditu billahi robba. Nah, wad dalilu ala jawazil buka, dan dalil tentang boleh menangis,
bi ghairi nadbin wala niyahah, tanpa meratap, tanpa histeris, tanpa menyebut-nyebut kebaikan mayit itu, ahadisu katsiratun, banyak hadisnya. Di antaranya disebutkan di bab ini ada 3 hadis, insyaallah minha. Di antaranya kita baca, Ani ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada Sa'd bin Ubadata wa ma'ahu Abdurrahman ibn Aufin wa Sa'd bin Abi Waqqasin wa Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhum. Fabaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma ra'al qaumu bukaa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bakau faqala ala tasma'una innallaha la yu'adzibu bidam'il aini wala bikhuznil qalbi walakin yu'addibu bihada aw yarhamu wa asyara ila lisanihi muttafaqun alaih. Hadis ini hadis muttafaq alaih, artinya Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan sama-sama dari sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dalam kitab Al-Bukhari di Kitabul Janaiz babul buka indal marid, dan Muslim juga dalam fil janaiz babul buka alal mayyit, bab tentang menangis di hadapan mayit. Kalau Al-Bukhari masih al-buka indal marid, jadi menangis di hadapan orang sakit. Hadis yang menceritakan, jadi ini yang menjadi jalan tengah, ada hadis larangan menangisi mayit, menangisi jenazah, tapi ada peristiwa yang Nabi menangis ketika ada sahabatnya yang wafat. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada Sa'd bin Ubadah. Rasulullah SAW membesuk, ini yang membuat Al-Bukhari jadi meletakkannya dalam bab orang masih sakit, karena di kalimatnya ada membesuk Sa'd bin Ubadah. Sa'd bin Ubadah salah seorang sahabat tokoh Ansor yang ternama. Nah, ketika Nabi membesuk Sa'd bin Ubadah yang sakit ini, wa ma'ahu Abdurrahman ibnu Aufin. Nabi bersama dengan sahabat Abdurrahman ibnu Auf, wa Sa'd bin Abi Waqqas, dan juga bersama sahabat Sa'd bin Abi Waqqas, wa Abdullah ibni Mas'ud, dan sahabat Abdul Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini membesuk orang Ansor. Nabi ditemani oleh beberapa tokoh sahabat Muhajirin, Abdurrahman bin Auf, Sa'd bin Abi Waqqas, ini kan sahabat-sahabat Muhajirin, Abdullah bin Mas'ud, ini sabiqun al-awwalun, para Muhajirin awal.
Nah, menyertai Nabi membesuk sahabat Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Nah, ketika membesuk itu fabaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah tampak menangis. Jadi ini tadi Al-Bukhari meletakkannya babnya babul janais, tetapi pada bab jadi al-buka indal marid. Tapi Imam Muslim judulnya al-buka alal mayyit. Jadi kalau Imam Muslim memahaminya ini sudah meninggal nangisnya. Tapi Al-Bukhari masih sakit. Jadi bisa jadi datangnya masih sakit, kemudian menangisnya ketika sudah wafat. Ini kalau nanti bisa dibaca dalam sirah sahabat Sa'ad bin Ubadah, kematian yang unik sahabat ini. Nah, ketika Nabi menangis, faqala, nah, falamma ra'al qaumu buka Rasulullah sallam baqau. Jadi, maka ketika para sahabat melihat Nabi, falamma maka tatkala ro'a melihat al-qaumu para sahabat, buka Rasulullah SAW, tangisah Rasulullah SAW, mereka mendengar dan menyaksikan Nabi menangis di hadapan sahabat Sa'ad bin Ubadah, yang kalau Imam Muslim mengatakan sudah wafat, kalau Imam Bukhari kedatangannya masih sakit. Ketika melihat Nabi menangis, bakau. Para sahabat pun ikut menangis. Jadi satu ekspresi ketika orang berduka, orang bersedih, ini ya secara psikologis ya orang menangis. Jadi ketika para sahabat menangis, faqala. Jadi lalu Nabi bersabda, ala tasma'una, apa kalian tidak mendengar? Innallah, sesungguhnya Allah, la yu'adzibu, Allah tidak akan mengazab seseorang bidam'il aini, karena air mata. Kadang-kadang ada yang ya di sebagian masyarakat itu kan ini nggak tahu dari mana pemahamannya ya. Jadi kalau mencium jenazah atau melayat itu nggak boleh air matanya jatuh. Ada pandangan gitu. Ya padahal kata Nabi, kalau yang air mata nggak bikin orang itu disiksa. Ini kan cara memahami dalil. Ini dari mana saya sering mendengar juga gitu. Misalnya keluarga anaknya atau ini disuruh mencium, dipersilakan mencium jenazah. Tapi kesyaratan jangan sampai air matanya netes. Padahal hadisnya kata Nabi bahwa mayit tidak akan diazab Allah gara-gara air mata. Innallaha la yu'adzibu bidam'il aini. Jadi ya sesungguhnya nggak ada, kalau Pak hadis ini nggak ada masalah dong. Mau air matanya netes ya nggak ada masalah. Orang jadi tidak akan menyebabkan sang mayit itu disiksa gara-gara air mata keluarga. Wala bihuznil qalbi, dan juga mayit tidak akan disiksa karena kesedihan hati, rasa sedih kehilangan. Ini hal yang manusiawi. Jadi justru akan jadi masalah orang kehilangan tapi nggak sedih. Artinya keberadaan orang itu nggak ada di hati yang ditinggalkan. Jangan sampai malah dulu ada guyonan, jangan sampai begitu orang mati, keluarganya malah nyanyi sorak-sorak bergembira. Ya, secara di tradisi kita ya orang kehilangan keluarga betapapun, ya tetap dia meninggalkan kesedihan, meninggalkan duka. Nah, ini kalau bagi orang beriman bahwa kata Nabi, mayit tidak akan disiksa Allah gara-gara air mata atau hati yang sedih. Jadi la yu'adzibu bidam'il aini wala bihuznil qalbi. Dia nggak akan disiksa gara-gara itu. Walakin, akan tetapi, ini yang tentang hadis bahwa larangan menangisi jenazah, walakin yu'adzibu,
Akan tetapi mayit itu diazab, disiksa Allah bihada, dengan ini, aw yarhamu, atau dirahmati, mendapatkan rahmatnya, wa asyara ila lisanihi, dan Nabi menunjukkan ke lidahnya, ke lisannya. Yang bikin mayit itu disiksa atau disayang Allah itu gara-gara lesan, gara-gara lidah. Jadi bukan air mata, bukan hati yang sedih, tapi yang bikin disiksa adalah gara-gara lidah, lisan. Nah, ini yang oleh Imam Nawawi Ad-Dimashqi ditakwil, difahami bahwa yang bikin disiksa itu kalau lidahnya. Nah, kemudian nadbun auniyahatun, jadi meronta-ronta, menangis, histeris sambil menyebutkan kebaikan-kebaikan mayit. Jadi yang difahami oleh Imam Nawawi Ad-Dimashqi. Tapi kalau hanya sedih, misalnya hati yang bergemuruh, sedih, jadi nangis yang sesungguhkan karena kesedihan, air mata yang mengalir, ini di hadis ini tidak menyebabkan azab bagi mayit. Jadi ini kali hadisnya jelas, hadis Bukhari Muslim. Jadi dijelaskan bahwa menangis, hati sedih, ini sesuatu yang boleh, la haraja fihima. Jadi enggak ada masalah tentang kesedihan